Pagi anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita pagi ini. Silakan lihat buku kalian pada pembelajaran 5 pada halaman 28. Di sini kita akan membahas 3 tema pembahasan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, dan yang terakhir adalah matematika. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai bahasa Indonesia ya. Di sini bahasa Indonesia kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat suatu cerita berdasarkan gambar ya. Jadi langkah yang pertama adalah silakan lihat buku kalian ya. Langkah yang pertama adalah pahami terlebih dahulu gambar ya, gambar yang ada di buku kalian ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menggarisbawahi di bagian bawah gambar nama kegiatan tersebut ya. Yang pertama di sini adalah kita bisa menyebut namanya ya, bisa kita katakan sendiri, Ani sedang mencuci tangan ya. Yang kedua adalah Ani dan keluarga sedang berdoa bersama ya. Yang ketiga adalah Ani dan keluarga makan dengan tertib ya. Dan yang terakhir adalah Ani membereskan meja makan dan kemudian membersihkan piringnya. Nah, dari poin-poin pada gambar-gambar tersebut, kalian bisa membuat cerita berdasarkan imajinasi kalian masing-masing anak-anak ya. Oke, sesuai dengan kesukaannya ya. Contohnya, untuk contoh sementara, Ani pada suatu pagi hari akan makan bersama dengan keluarga. Tetapi sebelum makan, Ani mencuci tangannya terlebih dahulu ya. Setelah itu, Ani berdoa bersama keluarga sebelum memulai makan bersamanya ya. Yang selanjutnya setelah berdoa bersama, Ani dan keluarga makan makanan secara tertib dan teratur ya. Dan yang terakhir setelah makan, Ani membersihkan meja makan dan kemudian mencuci piring menjadi bersih. Oke ya, itu adalah contoh sekilas. Perlu kalian perhatikan ketika kalian membuat sebuah cerita, buatlah dalam satu paragraf ataupun lebih ya. Diperhatikan untuk penulisan kalimatnya ya, penulisan EYD-nya. Kalimat pertama untuk satu paragraf jangan lupa masuk 5 spasi terlebih dahulu ya. Nama orang gunakan huruf besar untuk awal nama ya. Kemudian setelah titik hurufnya harus besar dan lain sebagainya ya. Kalian pasti masih ingat ya waktu pelajaran kelas 2 sama kelas 1 ya. Oke, masih ingat. Oke, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan pembahasan kita PKN. Masih ada kaitannya dengan pelajaran kita sebelumnya. Sama halnya yaitu membahas tentang bersyukur. Jadi berdoa sebelum makan ataupun berdoa sesudah makan itu adalah wujud kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Bersyukur adalah pengamalan sila pertama dari Pancasila. Jadi apapun kegiatan kita jika kita lakukan dengan berdoa, ya itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jika kalian telah melakukan aktivitas tersebut berdoa, berarti kalian adalah mengamalkan sila pertama Pancasila yang artinya adalah warga negara Indonesia yang baik. Ya. Bermacam-macam di sini pengamalan sila pertama. Yang pertama kalian bisa lihat buku kalian adalah menjaga kebersihan tangan, kemarin sudah kita jelaskan ya. Oke, tidak mencela makanan ataupun membuang ya, menghabiskan makanan yang sudah diambil, kemarin sudah kita jelaskan. Kita cuma mereview saja. Selanjutnya merapikan meja makan, dan yang terakhir adalah membantu ibu mencuci piring. Ingat anak-anak ya, ketika kalian melakukan aktivitas yang itu sifatnya membantu orang tua, baik itu pekerjaan ayah ataupun pekerjaan ibu, kalian adalah anak yang baik, warga negara Indonesia. Kalau males, kalau nggak mau bantu ayah dan ibu, berarti kalian bukan warga negara Indonesia, sana pergi ke negara asing ya. Warga negara Indonesia itu adalah yang mau membantu pekerjaan orang tua ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang matematika ya.
Di sini kita akan membahas matematika, yaitu tentang penjumlahan ya. Penjumlahan kita ada dua cara ketika kita ingin melakukan penjumlahan ya. Cara yang pertama adalah susun panjang dan cara yang kedua adalah susun pendek. Yang mana menurut kalian yang paling mudah? Silakan kalian terapkan ketika ada soal-soal matematika ya. Tapi kalau semuanya ada yang susah, salah satu di antara dua pilihan ini ada yang susah, tidak usah dipakai ya. Cara yang pertama adalah susun panjang. Contohnya 3.435 ditambah 1.213. Kita pecahkan dulu bilangan ini menjadi bagian-bagian masing-masing. Yang pertama adalah ribuan, 3.000 ditambah ratusan 400 ditambah puluhan 30 dan ditambah satuan yaitu 5. Sama halnya kayak gini ya, 1.213. Kita pecahkan dulu. 1.000 menjadi ribuannya 1.000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan berdasarkan susun bawahnya. 4.000 tambah 1.000 berapa? 4.000. 3.000 tambah 1.000 berapa? 4.000. Kemudian 400 ditambah 200 berapa? 600. 30 ditambah 10 berapa? 40. Kemudian 5 ditambah 3 mana? Berapa? 8. Kemudian kita jumlahkan 4.000 ditambah 6.000 ditambah 4.000 ditambah 8. Jumlah keseluruhannya adalah 4.648. Itu adalah cara penjumlahan menggunakan susun panjang. Yang kedua adalah susun pendek ya. Yang susun pendek langsung aja ya. 3.000 ditambah 3.435 ditambah 1.213. Langsung kita jumlahkan 4.648 ya. Kedua cara ini sangat mudah, tetapi ketika kita mau melakukan mengerjakan soal, cari cara yang paling cepat bagi kalian ya. Oke, cukup sekilas penjelasan dari teacher. Jika ada yang ingin ditanyakan masalah pelajaran, bisa hubungi ke WA teacher. Silakan nanti kalian kerjakan latihannya. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya. Batas akhir waktunya yaitu jam 10 malam. Oke, thank you. Cukup jelas. Goodbye.